Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan bacakan berita yang dikutip dari politik.rmol.id dengan judul Golkar sudah mantap pilih Airlangga Capres 2024. Ganjar minggir dulu. Republik Merdeka. Hasil riset lembaga survei tidak menjadi penentu utama dalam pencalonan Presiden Indonesia. Sebab ada banyak hal yang dipertimbangkan, seperti sosok ketua umum hingga ideologi masing-masing partai pengusung. Demikian disampaikan pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio merespon hasil survei Carta Politika yang menyebut mayoritas suara PDIP, Golkar, dan P3 dominan menjagokan Ganjar Pranowo. Hensat sapaan Henry Satrio bahkan tidak yakin PDIP akan berani mengusung Ganjar yang kerap dijagokan lembaga survei. Belum tentu Ganjar diusung. Selama ini Ibu Mega kalau mendukung calon tidak pernah berdasarkan hasil survei, tapi berdasarkan keinginan atau penilaian ideologi, tegas Henry Satrio kepada wartawan, Rabu 28 Desember. Hensat lantas menyoroti Partai Golkar yang sudah mantap memberi pilihan kepada Ketum Airlangga Hartarto dalam pemilu 2024. Sebagai Ketua Umum, Airlangga juga bisa mengambil keputusan terkait posisi Capres di Golkar. Golkar kan inginnya ketum yang maju, Airlangga Hartarto. Karena dia ketum, dia bisa memutuskan apakah akan dikasih ke Ganjar Pranowo. Ya saya tidak tahu imbuhnya. Mohon maaf. Dalam penilaian Hensat, Partai Golkar solid mendukung Airlangga sebagai capres. Sehingga kecil kemungkinan Golkar rela memberikan kursinya ke Ganjar. Terlebih, PDIP tidak memberi sinyal kepada Ganjar untuk menjadi capres. Kecil kemungkinan Golkar akan mencalonkan Ganjar. Dan ketika Golkar jadi mengajukan Ganjar dalam Pilpres 2024, maka akan berhadapan dengan PDIP. Kalau Airlangga kasih ke Ganjar, kan berarti menantang Ibu Mega, tutupnya. Para pemirsa dimanapun saja berada, itu adalah analisis dari Henry Satrio yang merupakan direktur dari lembaga survei Kedai Kopi. Apakah itu 100% betul? Ya, mari kita coba analisis. Kenapa? Karena dari sekian pendapat pengamat terkait dengan pencapresan Ganjar Pranowo, ini kita kaitkan dengan KIB dulu. Kita ketahui bersama bahwa KIB Koalisi Indonesia Bersatu itu terdiri dari gabungan tiga partai, yaitu Golkar, P3 dan PAN. Di mana menurut para pengamat koalisi ini dibentuk oleh anggaplah oligarki ya, untuk sebagai skocinya Ganjar Pranowo seandainya tidak dipilih oleh PDIP sebagai calon presiden, maka dibuatlah Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, namun pada kenyataannya secara empiris sampai pada hari ini KIB belum menentukan siapa tokoh yang akan dimajukan pada Pilpres 2024. Nah, di antara gabungan tiga partai tersebut yang menjadi pemimpinnya adalah Golkar. Golkar merupakan partai dengan suara terbanyak di koalisi ini. Sehingga dari dulu sampai sekarang memang Golkar itu konsisten ingin mengajukan Airlangga Hartarto sebagai
calon presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa sampai pada hari ini Koalisi Indonesia Bersatu belum percaya diri untuk mendeklarasikan tokoh yang akan diusung. Padahal partai seperti Nasdem, Gerindra itu sudah secara jelas sudah secara jelas mengumumkan calon presidennya sendiri. Nasdem dengan Anies Baswedan, Gerindra dengan Prabowo Subianto. Padahal logikanya ya, secara jamak-jamak apa yang perlu ditunggu oleh Koalisi Indonesia Bersatu untuk mengumumkan calon presidennya. Padahal ketua umum dari Golkar juga sudah bisa dibilang ngotot juga untuk maju pada Pilpres yang akan datang. Kembali ke judul berita pada malam hari ini. Seandainya Golkar menyatakan mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai calon presidennya, kira-kira posisi Ganjar gimana? Ini agak ribet juga. Sementara sampai pada hari ini PDIP sebagai partai tempat Ganjar bernaung belum memberikan sinyal, sampai hari ini belum memberikan sinyal terkait dengan tokoh yang akan dipilih. Itu akan diumumkan pada bulan Juni 2023 menurut salah satu tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seandainya hal ini betul seandainya misalkan di KIB dengan Airlangga Hartarto, terus di PDIP anggaplah dengan mencalonkan Puan Maharani, kira-kira di mana posisi Ganjar Pranowo? Tentu ini akan sangat menarik untuk kita tunggu. Akankah Ganjar merapat ke Prabowo Subianto demi bisa maju sebagai calon presiden dengan berkoalisi dengan koalisi Gerakan Indonesia Raya, Gerakan Indonesia Raya yang akan berkoalisi dengan PKB misalnya. Begitu juga dengan majunya Airlangga Hartarto misalnya. Akankah dapat dukungan dari P3 dan PAN? Nah, makanya ini menarik untuk kita tunggu. Padahal sekali lagi saya ulangi, KIB ini dibuat oleh kelompok tertentu untuk dijadikan sebagai perahu kecil bagi Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 yang akan datang. Akankah Golkar berani melawan arus misalnya dengan meninggalkan Ganjar Sementara di balik KIB ini kan ada menurut para pengamat itu adalah anggaplah kubu istana misalnya. Kubu istana. Beranikah Airlangga Hartarto melawan semua itu? Kalau sampai beliau berani, tentunya akan sangat menarik sekali, akan banyak calon pada Pilpres 2024. Misalnya KIB dengan calonnya sendiri, dengan PDIP dengan calonnya sendiri, terus PKB dan Gerindra calonnya sendiri, terus Koalisi Perubahan, PKS, Demokrat, dan Nasdem dengan calonnya sendiri. Artinya ada 4 tokoh yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2024. Tentu ini sangat menarik. Seandainya ada 4 calon yang akan maju pada Pilpres 2024, maka bisa dipastikan rakyat tidak akan terpecah seperti saat ini lagi. Kenapa? Karena ada 4 figur. Berarti 4 calon yang akan dipilih. Memang terpecah, tapi terpecahnya jadi 4. Kan itu sudah mengecil sekali itu. Artinya kalau pecahannya kecil, maka efeknya pun akan kecil. Tidak sebesar seperti pada saat ini. Maka kita berharap saja, seandainya di 2024 yang akan datang itu, muncul 4 calon 4 calon presiden, sehingga untuk mengakhiri politik identitas, untuk menghindari polarisasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti yang kita alami pada hari ini. Maka mari kita tunggu, semoga saja Golkar berani memajukan calon presidennya sendiri dan didukung oleh PAN dan P3,
Begitu juga dengan Ibu Megawati dengan PDIP-nya berani memajukan Puan Maharani dengan entah dipasangkan dengan siapa nanti, mungkin dengan Ganjar, dengan Pak Ganjar. Bisa saja Pak Ganjar nomor 1, Ibu Puan nomor 2, atau Ibu Puan nomor 2, nomor 1, Pak Ganjar yang nomor 2. Mengingat Ibu Puan itu ya terahnya PDIP lah, terahnya Soekarno. Sementara Ganjar bukan. Nah, otomatis keturunannya Pak Karno yang harus di nomor 1, Ganjar di nomor 2, dengan mengharapkan elektabilitasnya. Terus Prabowo dengan Muhaimin Iskandar mungkin yang akan bersanding nanti. Terus di Mbak Anies Baswedan akan bersanding dengan siapa? Bersanding dengan Hopipa lah. Terus yang Erlangga Hartarto mungkin dengan Pak Erik atau Pak Sandiaga Uno, atau bisa dengan tokoh-tokoh yang menurut mereka akan potensial memenangkan Pilpres di 2024 yang akan datang. Menarik kita tunggu. Semoga saja akan ada lebih dari 2 calon yang akan maju pada Pilpres di 2024. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.